Selamat datang di channel YouTube Eko STP. Jangan lupa like dan subscribe. Grebek Ngenep. Ngenep adalah sebutan wilayah yang berada di sebelah tenggara kota Wonosari, kurang lebih 15 km dari ibu kota Kabupaten Gunung Kidul. Secara administratif wilayah Ngenep masuk dalam wilayah Desa Dadapayu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul. Desa yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian. Blok Ngenep ini mempunyai 6 wilayah pedusunan, yaitu Sembuku, Mojo, Pomahan, Kauman, Nogosari, dan Karangtengah. Penduduk di daerah ini sangat menggantungkan hasil pada tegalan dan pekarangan. Mereka percaya juga bahwa hasil tani mereka dipelihara melalui kekuatan supranatural lewat upacara adat Grebek Ngenep. Menurut cerita, upacara Grebek Ngenep mempunyai kaitan dengan upacara grebek yang dilakukan Kraton Kartasura. Sebutan grebek itu sendiri sebenarnya memang sudah menunjukkan bahwa upacara tersebut berasal dari kraton. Hanya saja karena upacara adat ini di Desa Dadapayu dan dilaksanakan di Dusun Ngenep, maka dikenal dengan sebutan upacara Grebek Ngenep. Berawal dari kisah Ki Mentot Luno yang mampu mengatasi banjir Sungai Kedung Lumbu di Kraton Kartasura, dan Ki Mentot Luno, yang kemudian menjadi Ki Mentokwoso, diperbolehkan mengadakan upacara grebek di Ngenep. Upacara Grebek Ngenep menjadi tradisi yang selalu dilaksanakan setiap Jumat Wage, sesudah bulan Mulut. Upacara ini terpusat pada tokoh Ki Mentokwoso yang menjadi mitos pengayom dan kesejahteraan masyarakat desa. Pada dasarnya, upacara ini bertujuan untuk memulai dan syukuran, karena hasil pertanian masyarakat Dusun Ngenep berhasil dengan baik. Upacara grebek adopsi dari Kraton Kartasura ini mempunyai makna menyatunya hubungan raja dan rakyatnya. Legitimasi Ngenep sebagai desa yang mempunyai hubungan dengan raja, untuk menghormati cikal bakal desa yaitu Ki Mentokwoso. Berkah dan sawak pasa grebek kraton diyakini akan melimpah juga pada Grebek Ngenep. Upacara Grebek Ngenep diawali dengan kegiatan merapikan pagar, membersihkan jalan dan tempat-tempat yang akan digunakan untuk upacara, khususnya Masjid Al-Mutakim. Pada hari Kamis Pon, siang hari ada upacara memulai wilujengan, slametan, untuk meminta berkah pangestu dari para leluhur supaya selamat, dengan menyembelih kambing. Pada hari itu juga setelah memulai, para warga membuat 7 sesaji di tempat-tempat angker. Singbau reksa dusun dikarungi benda orang ganggu, penunggu dusun didatangi agar tidak mengganggu. Masing-masing dusun menyiapkan gunungan yang akan dikeluarkan pagi harinya, Jumat Wage. Gunungan yang dibuat bentuknya tidak baku, bahkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tahun 1960-an, gunungan berbentuk rumah kampung Dowo, Joglo atau limasan. Juga muncul bentuk hewan seperti harimau, sapi atau di tahun 1990-an, muncul bentuk tikus atau walang kadung. Prosesi upacara dimulai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan tanda bunyi bende warisan. Gunungan diambil di setiap dusun dengan dikawal prajurit-prajurit, 8-14 orang, dari anak keturunan Ki Mentokwoso. Gunungan pertama diambil dari Dusun Karangtengah, Sembuku, Pomahan, Nogosari, dan Dusun Mojo. Dari dusun terakhir ini, para prajurit juga membawa weton pantu atau pari kancingan yang kemudian diletakkan pada gunungan sebagai simbol pasok glondong pangarem arem, tanda kesetiaan rakyat pada raja. Untayan padi ini menjadi pusat perhatian masyarakat yang ingin ngalap berkah agar usaha taninya berhasil. Rangkaian sesaji upacara Grebek Ngenep adalah 1. Sesaji buangan panjang ilang, tumpeng kecil dengan lauk pauknya, takir berisi tembakau, siri, gambir, bir dan uang receh. 2. Sesaji dalam loyang kayu, tenong, berisi kembang menyan, tembakau, sisir, pengilon, rokok, suri, jambe. 2 asbak berisi jagung goreng dan jamur gaji. 3. Sesaji dalam bakul nasi, berisi sayur gulai kambing 1 mangkuk, kendi berisi air dingin. 9 buah panjang ilang berisi kepala kambing. 3 panjang ilang berisi nasi tumpeng beserta lauknya. 1 panjang ilang berisi jadah dan panggang ayam. Sedangkan di dalam gunungan, terdapat sesaji berisi nasi wuduk ingkung, nasi dengan lauk pauk yang ditempatkan dalam baskom. Dalam pasren, terdapat sesaji berisi pisang ayu setangkep,
Raja Lumut, Tumpeng Weton. Tumpeng memulai jumlahnya 14 atau 7 jodoh yaitu tumpeng lancip 7 jodoh, tumpeng gilingan 7 jodoh, gulam ayam 7 takir, tawon 1 takir, jangan kelor, yang kesemuanya harus ditangani oleh anak keturunan Kimentokuoso. Gunungan-gunungan tersebut kemudian diarak menuju ke pusat upacara di Masjid Al-Mutakin Nogosari, bersama dengan sepasang pengantin yang mengenakan busana seperti raja dan permaisuri yang dibawa dengan tandu. Dibawa juga bersama iringan, seperangkat benda pusaka seperti bende, song-song jene, baju gondil, gudeng gilik, dan tombak dari Keraton Kartasura. Kenduri yang dihadiri seluruh warga menjadi acara inti. Seusai kenduri, warga diperbolehkan mengambil nasi kenduren untuk dimakan bersama-sama. Kemudian semua gunungan dibawa kembali ke masing-masing dusun. Pada malam harinya, diadakan pentas wayang kulit dengan cerita selain kisah Brantayuda. Hal yang khusus dalam setiap wayangan adalah akhir cerita selalu diisi cerita Hyang Sri Sadono, tokoh mitos sebagai sumber padi, lazimnya dikenal sebagai Dewi Sri. Kadang juga diadakan ketoprak pada Kamis malam Jumat, pentas seni jatilan, dogeran, dan voli dari pertandingan persahabatan antar desa.